Hello guys, welcome back to my channel. Berjumpa kembali dengan saya di channel Catatan David. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung luas area lahan dan memberikan dimensinya secara otomatis menggunakan software AutoCAD Civil 3D. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode digitasi on screen ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, yang pertama, teman-teman, bisa buka terlebih dahulu untuk AutoCAD Civil 3D-nya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan untuk foto udara yang akan kita digitasi on screen. Ini, berlokasi di Tangerang ya, teman-teman. Untuk foto udaranya, kita buka untuk AutoCAD Civil 3D-nya. Nah, di langkah yang pertama, teman-teman bisa ketik di keyboard Edit Drawing seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa enter. Nah, setelah itu untuk kategori zonanya, teman-teman pilih yang UTM WGS 84. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu untuk koordinat sistemnya, nah di sini sesuaikan lokasi teman-teman. Nah, tadi kan saya berada di Tangerang, maka saya menggunakan zona 48S. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini zona 48S. Nah, apabila teman-teman tidak tahu tentang zona-zona seperti koordinat sistem seperti ini, teman-teman bisa ketik di internet zona UTM Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, karena saya itu berlokasi di Tangerang, maka saya menggunakan 48S. Karena Tangerang berada di sini ya, teman-teman. Tangerang itu berada di sini. Nah, apabila teman-teman itu berada di daerah Surabaya, terus Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Kediri, Bojonegoro, Lamongan. Nah, itu teman-teman menggunakan koordinat sistem 49S. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami. Nah, apabila di daerah sini teman-teman, nah maka teman-teman menggunakan 47N ini. Nah, perbatasannya di sini teman-teman. Apabila di bawahnya sini menggunakan S, nah apabila di atasnya sini menggunakan S. Semoga teman-teman paham ya. Nah, oke, lanjut kita ke software Civil 3D-nya. Nah, di sini koordinat sistemnya saya sudah tentukan ya teman-teman. Saya menggunakan zona 48S. Nah, setelah itu teman-teman bisa apply dan oke. Nah, apabila teman-teman sudah men-setting untuk edit drawing-nya, teman-teman bisa ketikkan di keyboard lagi map insert. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa enter. Nah, teman-teman masukkan untuk foto udaranya, teman-teman bisa klik, setelah itu open. Nah, teman-teman bisa apply dan oke. Nah, apabila untuk foto udaranya itu tidak terlihat, teman-teman bisa zoom extend. Caranya adalah ketik di keyboard Z, setelah itu enter, dan setelah itu E, setelah itu enter. Nah, maka tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan coba buat di sini, teman-teman. Kita akan coba buat digitasi on screen di sini. Nah, nanti kita juga akan hitung untuk luasnya dan dimensinya. Oke, langsung saja kita digitasi. Oke, di sini saya sudah berhasil mendigitasi on screen ya, teman-teman. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba memberi label luas area dan dimensinya. Nah, caranya adalah teman-teman klik di sini. Nah, di sini ada parcel ya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang create parcel from object. Nah, setelah itu teman-teman bisa blok untuk objek yang kita digitasi tadi. Nah, setelah itu teman-teman bisa enter. Nah, di sini untuk area label stylenya teman-teman sesuaikan kebutuhan saja, karena saya ingin menampilkan luas areanya, maka saya pilih yang name square meter. Nah, setelah itu saya juga ingin menampilkan untuk dimensinya ya, teman-teman. Nah, maka
teman-teman checklist untuk yang di sini. Nah, ini teman-teman bisa checklist, setelah itu teman-teman bisa oke. Nah, maka hasilnya bertabrak-tabrakan seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa perkecil untuk label-label teksnya ini. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik di salah satu saja. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik kanan. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang parcel properties. Nah, setelah itu klik di sini. Nah, di sini ada text height-nya ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ganti 0,5 agar lebih kecil. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa apply dan oke. Setelah itu apply dan oke. Nah, di sini sudah cukup ya, teman-teman. Untuk luas areanya sudah pas saya kira. Nah, tahap selanjutnya kita akan memperkecil untuk dimensinya. Nah, caranya seperti tadi, teman-teman klik di salah satu saja. Setelah itu teman-teman klik kanan. Dan setelah itu teman-teman pilih edit label style. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Nah, setelah itu untuk text height-nya, nah di sini saya akan buat 0,3. Dan di sini oh maaf, teman-teman pilih yang bearing terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, setelah itu untuk text height-nya teman-teman bisa kasih 0,3. Nah, setelah itu untuk gap-nya, nah gap itu apa? Gap itu jarak, teman-teman. Jadi semakin kecil gap-nya, maka teks dengan line itu semakin dekat. Nah, apabila gap-nya ini besar, maka line dengan teksnya ini semakin berjauhan. Ya, semoga teman-teman paham. Nah, di sini saya akan kasih 0,01. Maka teks dengan lainnya ini akan berdekatan, teman-teman. Setelah itu saya apply, nah maka akan geser ke sini ya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang distance-nya juga. Nah, di sini untuk teksnya saya kasih 0,3. Nah, setelah itu untuk gap-nya saya kasih 0,1. Nah, setelah itu teman-teman bisa apply dan oke. Setelah itu teman-teman bisa oke kembali. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk dimensinya sudah terlihat, teman-teman. Oke, saya rasa sudah pas. Oke ya, teman-teman. Nah, tahap selanjutnya teman-teman bisa menampilkan untuk tabelnya. Nah, caranya adalah teman-teman pergi ke sini. Nah, di sini ada add tabel ya, teman-teman. Nah, teman-teman pilih yang parcel. Setelah itu pilih add area. Nah, setelah itu teman-teman bisa checklist di sini, checklist, teman-teman checklist. Nah, tapi di sini sesuaikan dengan kebutuhan saja ya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa oke. Dan teman-teman bisa taruh di sini. Nah, di sini sudah lengkap banget ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa explode terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman explode kembali. Setelah itu, nah di sini teksnya teman-teman bisa edit. Namanya ed ya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa edit. Nah, di sini saya akan beri nama pengukuran lahan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, apabila teman-teman sudah mengganti seperti ini, teman-teman bisa scale. Nah, saya akan move ke sini ya, teman-teman. Nah, saya akan menskala untuk tabelnya ini. Caranya adalah teman-teman ketik SC, setelah itu enter, setelah itu klik di sini, setelah itu command R, setelah itu enter lagi, setelah itu klik di sini lagi, setelah itu klik di ujungnya sini. Nah, teman-teman bisa seret seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui untuk luas areanya.
Nah, kita akan coba cek teman-teman. Nah, di sini kan kita mempunyai luas 259,66 meter persegi. Nah, kita akan cek dengan manual. Dengan cara manual, kita klik di sini. Setelah itu klik sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Setelah itu saya tutup. Nah, saya akan move di sini, teman-teman. Nah, setelah itu saya akan properties. Nah, maka kita akan cocokkan ya, teman-teman. Nah, di sini mempunyai luas 25966. Nah, benar ya, teman-teman. 662. Nah, untuk duanya itu karena di sini pembulatan ya, teman-teman. Berarti sudah benar ya, teman-teman. 259,66. Nah, di sini 259,66. Oke, sudah benar, teman-teman. Di sini untuk propertinya properti nomor 10. Oke, nah ini ya, teman-teman. Nah, ini kan properti nomor 10. Nah, di sini juga 259,66. Oke, sudah benar. Oke, kita sudah berhasil menampilkan luas area dan dimensinya dan memberikan untuk tabelnya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, sekian dan terima kasih.